Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan lahir batin. Sesungguhnya bulan Ramadan yang diwajibkan kita semuanya melaksanakan ibadah puasa sebagai salah satu rukun Islam. Dengan tegas Allah sebutkan, la'allakum tattaqun. Semoga kalian semuanya bisa menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Istilah takwa itu kalau merujuk ke dalam hadis, pernah Rasulullah ditanya, "Ya Rasul, apa itu takwa?" "At-taqwa hahuna." "Ya Rasul, apakah sebetulnya takwa itu?" Rasul menegaskan, takwa itu hahuna, apa yang ada di sini. Takwa sesuatu keadaan yang bersifat rohani kolbiyah, maka sumbernya adalah kolbun. Oleh karena itu, kalau kita membahas ketakwaan yang sejati, haqqatuqati, sebagaimana wasiat setiap Jumat kita dapatkan, tidak lain sebetulnya kita sedang membahas tentang al-qalbu sebagai salah satu dan bahkan yang utama daripada bagian diri manusia. Inti kemanusiaan bahkan ada dalam kolbun itu. Ya, tentu tentang takwa yang berpusat pada hati ini satu paket dengan istilah iman, ya, yang didefinisikan oleh para ulama sebagai tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa af'alun bil arkani. Maka sering dalam kehidupan sehari-hari ada istilah iman dan takwa. Ya, jadi iman dan takwa satu paket di mana ia berada pada diri manusia yang berpusat pada qalbun. Itu pula makanya bulan Ramadan itu kita diwajibkan puasa, yang disasar adalah bagaimana membangun keimanan, sebagaimana dalam hadis disebutkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ya, jadi bulan Ramadan itu kita diwajibkan puasa, dasarnya adalah iman. Yang disasar adalah bagaimana membangun iman, dan iman makanuhu fil qalbi. Baik, jadi istilah takwa dan keimanan ini merujuk pada keadaan jiwa manusia yang berpusat pada kolbun. Ini juga menegaskan teman-teman saudara-saudaraku semuanya bahwa memang inti kemanusiaan kita, the core of the core manusia itu ada dalam kolbunya. Ya. Hadis Nabi menegaskan, ala inna fil jasadi mudghatan idza soluhat soluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh. Ala wahil qalbu, sungguhnya dalam diri manusia itu ada satu bagian yang amat sangat menentukan baik buruk pribadi kita, yaitu adalah al-qalbu. Dalam hadis lain juga disebutkan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Sungguhnya Allah tidak menilai seseorang itu daripada fisiknya, bodinya, ya, kemudian aksesorisnya, bajunya, kendaraan, rumah. Tidak, yang Allah nilai, ya, manusia itu ada pada kolbunya. Jadi nilai kemanusiaan ada pada kolbunya. Oleh karena itu bulan Ramadan sebetulnya yang dijadikan sebagai sasaran target, ya, untuk bisa nanti terbentuk pribadi yang bertakwa adalah kolbun. Ya. Itulah makanya kemudian mari kita lihat kenapa kolbun yang jadi kesasaran. Karena sekali lagi kolbun adalah inti kemanusiaan. Yang pertama, yang kedua, kondisi kolbun itu bisa berubah-ubah. Ya, disebut kolbun itu karena yang kolib dia suka berbolak-balik. Makanya ini harus ditata, ini harus dikendalikan, ini harus dilakukan pendidikan yang sistematik supaya dia bisa istiqomah dan konsisten. Sekali lagi, kolbun keadaannya berubah-ubah. Semula
kolbun diri rohani kita itu dalam keadaan suci. Ya, bahkan dulu sebelum diturunkan ruh kita kepada alam rahim, ya, berarti ruh di alam arwah itu dalam keadaan selalu taslim. Ya, lihat surah Al-A'raf itu, ketika semua arwah itu ditanya, alastu birabbikum, kata Allah, qalu bala syahidna, kami semua menyaksikan dan akan setia loyal kepadamu ya Allah, karena la ilaha illallah. Ya. Maka kemudian ketika ruh itu ditiupkan ke alam arham, alam rahim, dan kemudian terlahir, ya itu sebetulnya juga masih dalam keadaan fitrah. Makanya hadis Nabi menegaskan kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang terlahir keadaan kolbunya itu fitri, ya. Makanya ini bisa jadi bahan juga untuk melakukan evaluasi muhasabah. Keadaan fitri itu dalam hadis disebutkan adalah keadaan orang yang baru terlahir. Nah, coba lihat karakter bayi yang baru lahir apa? Ya, dia menyenangkan, apapun keadaannya, walaupun nangis, walaupun kotor, menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Makanya paling pokok fitrah itu, fitri itu adalah selalu menyenangkan, ya, selain sifat-sifat yang lain. Kembali bahwa kolbun itu ketika diturunkan ke alam dunia, ya, terlahir keadaan fitrah tadi, tapi kemudian bisa menjadi berubah kotor. Yang awalnya fitrah, awalnya bersih, suci, indah, bisa menjadi kotor. Kenapa? Fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumadisani. Bahasa hadis fa'abawahu ini berarti faktor pengaruh dari orang tua, baik orang tua biologis, orang tua ideologis dan sebagainya, dan faktor lingkungan oleh karenanya itu yang kemudian membentuk, mempengaruhi dan juga bisa merubah kondisi kolbun yang awalnya fitrah, ya, menjadi kotor. Itulah kemudian para ulama merumuskan bahwa kolbun itu keadaannya ketika sudah terlahir dan menyatu dengan fisik kita itu bisa bermacam-macam. Coba lihat di dalam Al-Quran itu banyak istilah-istilah tentang keadaan kolbun. Ada kolbun yang sakit, ya, kolbun marid, ya. Makanya itu ada ayat fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, ya. Demikian juga ada hati yang keras, ya. Hati yang keras itu summa qasat qulubuhum au aswatu qaswa, ya, artinya keras, kerasnya bahkan melebihi batu, ya. Hati bisa mati, hati bisa tertutup oleh hawa-hawa nafsu yang dimiliki oleh manusia. Makanya fi qulubihim maradun fatubi'a ala qulubihim, dan Allah akan menutup, berarti ada tutup dalam diri manusia. Demikian juga hati bisa kotornya kenapa? Dengan dosa, ya. Rasul menegaskan misalnya dalam hadis innal mu'mina idza adznaba kanat nuqtatun soda fi qalbi. Sesungguhnya orang mukmin itu kalau dia berbuat dosa akan ada setitik noda di dalam diri manusia, ya. Oleh karena itu kita bisa rumuskan kolbun itu, ya, bisa kotor, bisa keras, bisa sakit, bahkan bisa mati oleh beberapa hal. Ya, perhatikan nih. Pertama, karena perbuatan dosa. Tadi ada menyebutkan idza aznaba kanat nuqtatun soda. Orang mukmin kalau dia berbuat dosa, satu kali berbuat dosa, satu titik noda, satu hari. Coba saudara-saudara semuanya, berapa kali kita berbuat dosa dalam satu hari? Tak terhitung. Wah, coba itulah kemudian sekian puluh tahun kita berbuat dosa, seperti apa keadaan hatinya. Itu baru dosa, belum kemaksiatan, ya, belum makanan yang haram. Jadi ada dosa, kemaksiatan, makanan yang haram, kemudian
juga mengikuti hawa nafsu, kufur nikmat, dan juga hubud dunia. Ini hal-hal yang bisa mempengaruhi kondisi hati. Ya. Oleh karena itu, saudara semuanya, bulan Ramadan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebagai upaya untuk memperbaiki kolbun. Sekali lagi, yang disasar, yang menjadi target utama bulan Ramadan adalah perbaikan hatinya. Bagaimana hati itu bisa bersih, ya, atas segala dosa, atas segala kemaksiatan dan hubud dunia dan sebagainya. Sekali lagi, yang disasar adalah perbaikan hati. Kalau hatinya nanti sudah bisa bersih dari dosa, ya, bersih dari noda, bersih dari kotoran-kotoran yang disebabkan oleh beberapa hal yang tadi, itu nanti akan bisa kembali fitri. Ya. Oleh karenanya, yang paling pokok kemudian dalam bulan Ramadan itu adalah bagaimana membersihkan hati dengan maghfirah, dengan taubat. Ya. Bulan Ramadan oleh karena disebut dengan syahrul maghfirah, bulan pengampunan, ya. Bulan untuk membersihkan hati dari berbagai macam noda, yang itu bisa dilakukan dengan memperbanyak secara intens dan serius meminta maghfirah, ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, Ramadan nanti yang disasar adalah kolbu yang kotor menjadi bersih. Kalau bersih nanti akan bisa kembali menjadi suci, menjadi fitri. Maka dalam hadis jelas, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Atau ada juga istilah redaksinya kharajat min dzunubihi, ya, dia diampuni oleh Allah, ya, atau dikeluarkan dosa-dosanya dari dalam dirinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dia meminta ampunan itu, sampai keadaannya itu kayaumin waladadhu ummu, sehingga ketika dia sudah keluar semua noda, bersih dari semua kotoran, keadaannya nanti dia seperti bayi yang baru terlahir dari rahim ibunya. Ini berarti kembali ke hadis tadi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah, dia akan menjadi manusia fitri. Oleh karena itu, istilah fitrah atau fitri yang nanti akan kita jadikan sebagai doa selepas kita keluar dari bulan Ramadan, yaitu Idul Fitri, itu adalah istilah yang tidak serta-merta jadi. Dia harus dijemput, dia harus diolah, dia harus diupayakan sedemikian rupa. Bagaimana kita harus mengembalikan fitrah tadi? Ya, tentu masih ada waktu di bulan Ramadan ini untuk mengintensifkan amaliyah. Di antaranya tentu puasa yang tidak hanya zahir tapi juga batin, puasa dari makan, puasa dari omongan, puasa dari sifat-sifat jelek, ya, itu jelas akan otomatis membersihkan hati. Kemudian sedekah, infak, zakat, itu tempatnya bagus sekali di bulan Ramadan itu memperbanyak itu. Bahkan ada zakat yang wajib kita lakukan di penghujung Ramadan, yaitu zakat fitrah, supaya betul-betul diri kita ini fitrah. Apalagi ada juga zakat mal untuk membersihkan harta yang selama ini kita peroleh. Ada juga yang harus kita intensifkan zikir, baik berupa sholat, membaca Al-Quran atau tilawat Al-Quran atau tadarus, dan juga kalimah-kalimah thayyibah yang harus kita ucapkan, la ilaha illallah, tasbih, tahmid, tahlil, sebagainya. Dan yang penting lagi adalah taubatan nasuha, bertobat kepada Allah, berkomitmen untuk tidak lagi mengulangi perbuatan, dan berkomitmen untuk melakukan perubahan. Insya Allah kalau kita bisa melakukan hal-hal ini, ya, kita akan dikembalikan oleh Allah qalbun kita yang semula kotor, ya, karena pengaruh duniawi ini, insya Allah bisa kembali fitri. Inilah yang harus kita lakukan untuk mengembalikan kondisi fitri
diri kita sehingga betul-betul nanti keluar dari bulan Ramadan menjadi manusia baru, manusia fitri, dan layak mendapatkan ucapan selamat Idul Fitri, selamat atas kembalinya diri menjadi fitri, ya, yang awalnya terkotori oleh noda dosa itu. Dan tentu komitmennya adalah terus melakukan kebaikan, dan kebaikan, karena kebahagiaan kita bergantung kepada kebaikan itu sendiri, dan kebaikan cermin dari fitrah diri kita. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan kita difitrikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.